Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pelajaran yang kita bahas pada kali ini yaitu fikih kelas 5 bab infak, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari bab zakat fitrah. Sekarang akan kita mempelajari infak. Kita harus mengetahui terlebih dahulu infak itu apa. Infak menurut bahasa adalah berasal dari kata Arab yaitu nafako, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak yaitu mengeluarkan atau menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang kita miliki dengan syarat di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut infak. Kalau bukan di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, itu namanya bukan infak. Seterusnya, yang pertama yaitu infak wajib. Jadi infak ini ada beberapa macam. Yang pertama, infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya. Contohnya, yang pertama membayar zakat. Mengeluarkan zakat atau membayar zakat itu termasuk dari infak wajib. Jadi infak ini lebih umum daripada zakat. Yang kedua, membayar mahar pengantin. Kalau suatu saat nanti Anda seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan, di situ diwajibkan membayar mahar. Jadi itu termasuk dari infak yang wajib. Yang ketiga yaitu menafkahi istri. Kalau seorang laki-laki sudah mempunyai istri, berarti sudah mempunyai tanggungan untuk memberi nafkah. Dan nafkah itu adalah hukumnya wajib yang disebut dengan infak wajib. Seterusnya, menafkahi istri yang ditolak dan masih dalam waktu iddah. Walaupun istrinya sudah ditelak dan masih dalam masa iddah, maka tetap wajib diberi infak yang disebut dengan nafkah oleh suami tersebut. Seterusnya adalah infak sunat. Infak sunat itu apa? Infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya. Jadi ini bukan wajib, hanya hukumnya sunnah. Sunnah telah kita ketahui bahwa yang melaksanakan mendapatkan pahala dan yang tidak melaksanakan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah, beda dengan wajib. Seperti apa? Yang pertama yaitu infak untuk perjuangan di jalan Allah. Kita mengeluarkan harta yang kita miliki untuk digunakan perjuangan di jalan Allah, maka itu hukumnya sunnah. Yang kedua, infak untuk kepentingan umum. Kita juga mengeluarkan atau membelanjakan sebagian harta kita untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan jalan dan sebagainya yang digunakan untuk umum, itu termasuk dari infak sunnah. Seterusnya, infak untuk menolong musibah. Kalau ada yang terkena musibah, terkena longsor, banjir dan sebagainya, kita membantu, menolong
dengan sebagian harta kita pada orang yang terkena musibah, itu termasuk dari infak sunnah. Seterusnya infak mubah. Jadi ini mubah. Yang pertama yaitu seperti apa? Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya, boleh-boleh saja. Contohnya seperti apa? Hadiah, itu termasuk dari infak mubah. Yang kedua hibah, termasuk dari infak mubah. Seterusnya adalah infak haram. Juga ada infak haram karena mengeluarkan sebagian harta kita itu ada hukumnya masing-masing. Yaitu seterusnya infak haram seperti apa? Yaitu infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya, seperti infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Jadi seorang non-muslim mengeluarkan harta bendanya dengan niatan untuk menghalangi berjalannya, meluasnya syiar Islam, berarti itu termasuk infak haram. Yang kedua, infak bukan karena Allah. Jadi walaupun bukan non-muslim, seperti kita seorang muslim, kalau mengeluarkan sebagian harta bukan di jalan Allah, dikeluarkan kepada jalan-jalan yang lain, berarti itu adalah infak haram. Seterusnya sekarang kita akan mempelajari rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberi infak atau munfik. Jadi rukunnya harus ada orang yang memberi infak, yang disebut dengan munfik. Yang kedua, penerima infak, yang disebut dengan munfak lahu. Jadi ada orang yang menerima infak. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Jadi harus ada semua ini. Ada yang memberi, ada yang menerima, dan ada barang yang akan diinfakkan. Yang keempat adalah penyerahan, yang disebut dengan ijab qabul. Kalau belum diserahkan itu berarti bukan infak. Seterusnya adalah syarat infak untuk munfik. Jadi ini ada syaratnya untuk munfik, yaitu untuk orang yang akan mengeluarkan hartanya. Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Jadi hartanya lebih dari kebutuhan munfik tersebut. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang penting. Buat apa mengeluarkan harta kalau tidak ikhlas? Jadi selagi kita diberi kesempatan untuk menginfakkan harta kita, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Setelah kita memberikan sebagian harta kita, kita tidak boleh menyebut-nyebutnya, mengingatnya apabila dikasih tahu pada orang lain. Karena hal tersebut menimbulkan sifat riya. Seterusnya, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Bukan niatan menghina terhadap orang yang menerima infak tersebut. Seterusnya, golongan penerima infak. Siapa saja yang pantas untuk menerima infak? Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa infak sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 215 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang pantas menerima infak terlebih dahulu adalah orang tua. Yang kedua, saudara terdekat atau keluarga. Yang seterusnya, anak yatim.
Yang seterusnya fakir miskin. Seterusnya orang yang sedang perjalanan atau musafir. Jadi itu urutannya. Seterusnya golongan yang tidak berhak menerima infak. Siapa saja yang tidak berhak menerima infak? Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infak adalah sebagai berikut. Yang pertama orang kaya. Jadi kalau sudah kaya tidak berhak menerima infak, serahkan pada orang yang miskin saja. Seterusnya orang yang masih mampu bekerja. Jadi kalau masih mampu bekerja itu dipending terlebih dahulu, diberikan pada orang yang tidak mampu untuk bekerja. Seterusnya pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah. Kalau sudah mewah, jadi itu tidak berhak menerima infak. Penjahat aktif belum bertobat. Kalau orang tersebut sudah dikatakan penjahat, belum bertobat, maka tidak berhak menerima infak. Sekian dari saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita, nusa, bangsa, dan negara. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.